menyampaikan saya kaya dari kelas ini. Saya akan membawakan materi tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Di dalam materi tersebut terdapat bab yang akan saya bahas. 1. Pengertian, unsur, tujuan serta fungsi, klasifikasi hukum, mata hukum Republik Indonesia, dan lembaga peradilan. Pengertian hukum menurut para ahli. S.M. Amir Hasa mengatakan hukum merupakan peraturan yang tersusun dari norma-norma dan sanksi. Immanuel Kant mengatakan hukum merupakan semua syarat di mana seseorang mempunyai kehendak bebas sehingga bisa menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain dan menaati peraturan hukum mengenai kemerdekaan. E.M. Myers mengatakan hukum merupakan peraturan atau aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan. Hukum ditunjukkan kepada perilaku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi para penguasa negara dalam menjalankan tugas. D.R.S. Utrecht Esa, hukum merupakan suatu kumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan di masyarakat dan harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat, karena pelanggaran akan pedoman hidup dapat mendatangkan tindakan dan lembaga pemerintah. Wolf dan Van Kant mengatakan hukum merupakan segala peraturan yang mempunyai sifat yang memaksa, yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang di dalam masyarakat. Van Aveldon mengatakan hukum merupakan peraturan penghubung antara hidup manusia. Gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum antara hidup manusia, sehingga hukum menjadi satu aspek kebudayaan, yaitu agama, adat, kesusilaan, dan kebiasaan. Unsur-unsur dalam pengertian hukum yaitu 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pegawai masyarakat. 2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Tujuan serta fungsi hukum. Tujuan hukum adalah 1. Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. 2. Mencapai keadilan dan ketertiban. 3. Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. 4. Memberi petunjuk bagi orang-orang dalam pegawai masyarakat. Fungsi hukum adalah 1. Sebagai perlindungan, melindungi masyarakat dari ancaman dan bahaya. 2. Fungsi keadilan, hukum sebagai penjaga. 3. Dalam pembangunan, hukum digunakan sebagai acuan penentu arah, tujuan, dan pelaksanaan pembangunan. Klasifikasi hukum. 1. Berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 2, yakni hukum tertulis dan tidak tertulis. A. Hukum tertulis. Hukum tertulis ialah hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam perundang-undangan, seperti contohnya hukum pidana yang dituliskan dalam KUHP pidana dan hukum perdata yang dituliskan dalam KUHP perdata. B. Hukum tidak tertulis ialah hukum yang tidak tercantum dalam perundang-undangan atau hukum kebiasaan yang masih dijunjung tinggi dalam keyakinan masyarakat, namun tidak tercantumkan kan tetapi masih berlaku serta masih ditaati, seperti halnya peraturan perundang-undangan, seperti contohnya hukum kebiasaan atau ada suatu daerah atau masyarakat tidak dicantumkan dalam perundang-undangan namun tetap dipatuhi oleh daerahnya. 2. Berdasarkan sumbernya, hukum terbagi menjadi 5 macam, yaitu hukum undang-undang, kebiasaan atau adat, traktat,
jurisprudensi, doktrin. Hukum undang-undang ialah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang dalam arti materi yaitu setiap peraturan yang dikeluarkan oleh negara yang isinya langsung mengikat masyarakat umum. Misalnya ketetapan MPR, peraturan pemerintah, pengganti undang-undang, Perpu, keputusan presiden, Kepres, peraturan daerah, Perda. Hukum kebiasaan ialah hukum yang berada dalam peraturan, kebiasaan, adat masyarakat. Hukum tata ialah hukum yang dibentuk karena adanya suatu perjanjian negara-negara yang terlibat di dalamnya. Hukum jurisprudensi ialah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim atau keputusan hakim terdahulu yang kemudian diikuti dan dijadikan pedoman oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan suatu perkara yang sama. Hukum doktrin yakini hukum yang terbentuk dari pendapat beberapa ahli, hukum yang termasyhur karena pengetahuannya atau pendapat para ahli atau sarjana hukum ternama atau termuka. 3. Berdasarkan waktu berlakunya. Hukum terbagi menjadi 3, yaitu constitutum, jus constituendum, dan hukum asasi. Jus constitutum merupakan hukum positif yang berlaku bagi suatu masyarakat dalam suatu daerah tertentu. B. Jus constituendum merupakan hukum yang berlaku untuk masa yang akan datang. C. Hukum asasi. Hukum asasi merupakan hukum alam yang berlaku dimanapun. 4. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum terbagi menjadi 4, yaitu hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing, serta hukum gereja. Hukum nasional ialah hukum yang berlaku dalam suatu negara. Hukum internasional ialah hukum yang mengatur hubungan dalam negara-negara di dunia atau hubungan antara negara di dunia. Hukum asing ialah hukum yang berlaku di negara asing. Hukum gereja ialah hukum yang berlaku di lingkungan gereja. 5. Berdasarkan sifatnya, hukum terbagi menjadi 2, yakni A. Hukum yang memaksa merupakan hukum yang memiliki paksaan secara mutlak dalam keadaan apapun. B. Hukum yang mengatur adalah hukum yang merupakan hukum yang dapat disampingkan atau diabaikan jika pihak-pihak yang bersangkutan sudah membuat atau memiliki peraturan sendiri. 6. Berdasarkan cara mempertahankannya. A. Hukum material merupakan hukum yang bermuat seluruh peraturan yang mengatur tentang kepentingan, hubungan yang bersifat perintah dan larangan. B. Hukum formal. Hukum formal merupakan hukum yang berisi peraturan tentang bagaimana cara melaksanakan hukum material tersebut. 7. Berdasarkan wujudnya, hukum terbagi menjadi 2. H. Hukum objektif. Hukum objektif merupakan hukum dalam suatu negara yang berlaku umum. Hukum subjektif. Hukum subjektif merupakan hukum yang muncul dari hukum objektif berlaku pada individu tertentu atau lebih. Hukum ini disebut juga dengan hak. Berdasarkan isinya, hukum terbagi menjadi 2, yakni A. Hukum privat. Hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Hukum ini disebut juga dengan hukum sipil. Contohnya adalah hukum dagang dan perdata. B. Hukum publik. Hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapan negara atau mengatur hubungan antara negara dan keluarga negaranya. Disebut juga dengan hukum negara, di mana hukum ini dibedakan menjadi 3, yakni hukum pidana, tata negara, dan administrasi negara. 8. Berdasarkan pribadi yang diaturnya, hukum terbagi 3, yakni A. Hukum satu golongan adalah hukum yang berlaku dan mengatur bagi satu golongan saja. Misal UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 40 tahun 1999 tentang pers. C. Hukum semua golongan adalah hukum yang
berlaku dan mengatur bagi seluruh golongan warga negara. Misal UU No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Hukum antar golongan adalah hukum yang mengatur dan berlaku bagi dua lebih golongan yang masing-masing pihak tunduk pada hukum-hukum yang berbeda. Misalnya UU No 12 1958 tentang Dui Kewarganegaraan RI sampai RRC. Tata hukum Jenis tata hukum Indonesia. Hukum perdata. Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi setiap tingkah laku manusia untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhannya, atau mengatur kepentingan seseorang. 2. Hukum pidana. Hukum pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku setiap manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Menurut Prof. dalam Moel Jano S.A. mengeluarkan istilah hukum pidana bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di sebuah negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan. 3. Hukum tata negara HTN adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, pembentukan lembaga-lembaga negara, struktur kelembagaan, hubungan hukum, hak dan kewajiban antar lembaga negara, wilayah dan warga negara. 4. Hukum tata usaha. Hukum administrasi negara HAN adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pengolahan administrasi pemerintahan yang jika dalam arti luas bertujuan dalam mengetahui cara tingkah laku negara dan alat-alat perlengkapan negara. Hukum acara atau hukum formal adalah ketentuan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya dan dijalankannya hukum material. Dapat dikatakan juga hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hakim apabila kepentingannya atau haknya dilanggar orang lain. Sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan kebenaran apabila dituntut oleh orang lain. Klasifikasi lembaga peradilan dan fungsi lembaga peradilan. A. Peradilan sipil. Peradilan sipil yang terdiri dari 1. Peradilan umum yang meliputi A. Pengadilan negeri, B. Kedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota. B. Peradilan tinggi, B. Kedudukan di ibu kota provinsi. C. Mahkamah Agung, B. Kedudukan di ibu kota negara. B. Peradilan militer yang terdiri dari 1. Pengadilan militer, 2. Pengadilan militer tinggi, 3. Peradilan militer utama, 4. Peradilan militer pertempuran. Peradilan 2. Peradilan khusus yang meliputi A. Peradilan agama yang terdiri dari pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. 2. Peradilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. B. Peradilan syariah Islam di Provinsi Nanggo Aceh Darussalam. C. Peradilan tata usaha negara yang terdiri dari A. Peradilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. 2. Peradilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. D. Mahkamah Konstitusi. Klasifikasi lembaga peradilan dan fungsi lembaga peradilan. Lembaga peradilan memiliki fungsi 1. Melakukan controlling ada berbagai penyelenggaraan peradilan yang terjadi di setiap ruang lingkup peradilan dalam melaksanakan suatu kekuasaan kehakiman. 2. Melakukan kontrol dari jalannya peradilan di dalam wilayah hukum dan juga menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan semestinya. 3. Menjadi tempat menyelesaikan permasalahan dan keadilan. 4. Penentu siapa salah dan siapa yang benar dalam suatu pertikaian. Sekian. Terima kasih.